Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi di moda daring ini ya, di YouTube. Kali ini Pak Amar ingin sharing dengan Anda ya di materi pertemuan kita yang kedua ini ya, tapi untuk materi ini adalah yang pertama setelah kemarin selama 1 pekan ya. Teman-teman melihat beberapa video motivasi ya yang saya upload. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan di pertemuan-pertemuan ini nanti kita akan lebih baik lagi, sehingga apa yang Anda baca sebelumnya, apa yang Anda lihat video-video sebelumnya bisa memberikan motivasi untuk Anda ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya senang sekali bisa bertemu dengan Anda ya, bisa sharing dengan Anda pada kesempatan hari ini. Pak Amar berharap kamu dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sehat walafiat ya, bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Teman-teman sekalian, biasanya sih kalau saya itu di dalam kelas gitu ya, kalau ketika mau memulai belajar gitu, biasanya saya selalu bertanya ya, apa kabar hari ini, nah gitu ya. Jadi kalau Pak Amar bertanya apa kabar hari ini, jawabnya adalah alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah itu. Jadi sekali lagi ya, apa kabar hari ini, jawabnya adalah alhamdulillah ya, silakan diikuti, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, baik teman-teman sekalian, siapkan peralatan ya yang kalian miliki untuk merekam ya apa yang ingin Pak Amar sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang meniti hidup mulia ya, dimana nanti kita akan belajar tentang implementasi husnudon, mujahadah, dan ukhuwah ya, sengaja pakai bahasa Arab ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Pak Amar bertanya kira-kira siapa sih yang mau hidupnya hina, maka pertanyaannya adalah tidak ada. Semua orang pasti akan menjawab, saya ingin hidup mulia, saya ingin sukses hidupnya, saya ingin bermanfaat untuk orang lain, saya hidupnya ingin bahagia ya. Bahkan ada yang pengen, saya ingin punya jabatan, saya ingin punya kekuasaan, saya ingin punya harta yang banyak, saya ingin kaya, dan seterusnya ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah mulia itu berasal dari mana ya, bagaimana cara mendapatkan kemuliaan hidup itu ya. Maka tentunya kita akan pelajari ya, karena kalau kita cuma kepingin aja, maka tentunya itu hanya sekedar sebuah utopia, sebuah harapan-harapan dan hayalan-hayalan kosong saja, tanpa ada implementasi, tanpa ada aksi. Nah, kita akan belajar pada kesempatan hari ini ya. Nah, inilah indikator yang ingin kita dapatkan teman-teman sekalian ya, cara religius ya. Saya sangat berharap nanti teman-teman akan terbiasa membaca Al-Quran, karena salah satu bentuk kemuliaan hidup adalah ya dengan cara kita membaca Al-Quran. Al-Quran akan memuliakan kita ya, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita ya. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat ya, dia akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi kalau teman-teman suka baca Al-Quran, maka insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Bukan hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat, tapi Al-Quran yang kita baca juga akan memberikan syafaat. Bahkan satu hurufnya kita mendapatkan begitu banyak pahala ya. Yang kedua adalah secara akhlak atau sikap, teman-teman diharapkan dapat menunjukkan perilaku, bisa ngontrol diri
mujahadatun nafs, kemudian menumbuhkan dan memelihara rasa persaudaraan, ya, kemudian bisa husnudzon kepada orang lain, kepada diri sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apalagi teman-teman sekalian, ya. Selanjutnya adalah, ya, secara intelektual atau kognitif, secara pengetahuan teman-teman nanti bisa menganalisis, ya, bisa menganalisa surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dan beberapa hadis yang berkaitan dengan mujahadatun nafs, kemudian husnudzon dan ukhuwah, ya. Apalagi teman-teman, kemudian secara psikomotorik teman-teman nanti wajib bisa bisa membaca surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, kemudian bisa menyetorkan hafalannya, membacanya dengan baik, menyetorkan hafalannya, kemudian bisa menjelaskan, ya. Kemudian teman-teman bisa menyajikan hubungan antara ayat-ayat itu, ada hadis-hadis itu, ya, dengan kualitas keimanan kita. Nah, itu. Baik, roadmapnya adalah teman-teman sekalian, cara berpikir kita adalah bahwa meniti hidup mulia itu nanti berdasarkan apa? Berdasarkan analisis dari surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, kemudian surat Al-A'raf ayat 72, kemudian beberapa hadis yang berkaitan. Nah, ini adalah bingkainya. Dari sini nanti kita akan mendapatkan kunci keyword bahwa ada nilai-nilai atau moral atau akhlak atau etika atau karakter yang bisa didapat dari analisis dari surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, kemudian Al-A'raf ayat 72 dan hadis-hadis yang nanti akan saya sampaikan. Jadi Al-Quran, hadis ini adalah pakemnya, ini adalah guidebooknya yang Allah turunkan, yang Rasulullah SAW kirimkan kepada kita, yang untuk kemudian kita baca, kita pelajari, kita analisa, kita ambil pelajarannya, muncullah nilai-nilai moral akhlak ini, ya. Nah, apa sih moral akhlaknya? Yaitu teman-teman diharapkan bisa memiliki mujahadatun nafs atau kontrol diri, ya. Kemudian apalagi, ya, kemudian adalah teman-teman nanti diharapkan berprasangka baik, memiliki prasangka baik atau husnudzon. Kemudian yang ketiga adalah persaudaraan atau ukhuwah. Nah, inilah teman sekalian yang diharapkan, kemudian ini menjadi bingkai kehidupan kita yang harapannya nanti, ya, ketiga hal ini nanti bisa menjadi awal mula daripada kehidupan kita lebih mulia. Nah, itu, ya. Ada kisah kita dengarkan dulu teman-teman sekalian, ya. Ini adalah sebuah kisah dari namanya Abu Bakar Al-Mis yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, ya, itu dalam kitabnya Al-Mawa'id wal Majalis. Dalam kitab Al-Mawa'id wal Majalis yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Jauzi mengisahkan tentang pemuda bernama Abu Bakar. Pemuda ini adalah seorang penjual kain farokna. Kain farokna adalah sejenis kain yang biasa dipakai untuk membuat baju-baju mahal dan mewah. Saat itu pada musim panas yang sedang berada di puncaknya. Seperti biasa daerah Arab pada umumnya, puncak musim panas adalah sesuatu atau satu kondisi yang paling membuat orang malas keluar rumah. Kalau Ustadz saya pernah cerita, puncak musim panas di daerah Riyadh dan sekitarnya itu, kalau kita taruh telur mentah di atas aspal, 10 menit kemudian akan matang sampai ke dalam-dalamnya. Jadi Masya Allah sekali. Tapi saya sendiri ya belum pernah ke sana, baru ceritanya saja. Tapi pemuda bernama Abu Bakar ini tetap tegar berjalan di bawah terik matahari dengan menggendong gulungan kain yang ia tawarkan kepada orang-orang. Sesekali ia berteriak, "Farokna, farokna." Sesekali pula ia mengetuk pintu rumah orang-orang kaya yang biasanya membeli farokna. Abu Bakar sendiri dikenal sebagai pemuda yang jujur, soleh, pekerja keras dan tampan. Siapapun yang melihatnya pasti jatuh hati lantaran rupa dan kerja kerasnya. Yang membuat para ulama mengagumi seorang Abu Bakar bukanlah ketampanannya, tetapi hatinya yang sekuat baja. Kesolehan jika berasal dari seorang ulama, terlebih ulama itu sudah berumur lanjut, itu sudah hal yang biasa. Tetapi jika dia bukan ulama, bukan pula seorang fakih, tetapi dia punya kekuatan hati melebihi ulama, itu baru luar biasa. Ditambah lagi ia masih sangat muda, tampan pula. Ini bukan luar biasa lagi namanya, tetapi menakjubkan. Saat Abu Bakar berjalan tertatih di terpa panas yang luar biasa, ia harapkan ada orang yang menawarinya mampir sekedar memberi minuman sejuk buatnya.
Saat langkahnya mulai terasa lelah itulah ada suara lembut yang memanggilnya, "Farokna, Farokna." Hati Abu Bakar pun sumringah. Akhirnya ada yang beli juga, gumamnya. Abu Bakar terbiasa dengan pelanggan baik laki-laki maupun wanita, jadi dia tidak mempunyai pikiran buruk kepada siapapun yang memanggilnya. Abu Bakar segera menuju rumah besar yang nampaknya adalah milik orang yang kaya. Ia mendekatkan wajahnya ke depan pintu itu untuk mendinginkan wajahnya dari terik matahari yang memanggang. "Masuklah dan tunggulah di dalam." Terdengar suara itu lagi meminta agar Abu Bakar masuk rumah itu. Tanpa perasaan curiga, Abu Bakar pun segera masuk ke dalam rumah itu. Tak lama dia menunggu, muncul satu sosok wanita mengenakan pakaian transparan dengan rok belahan sampai paha. Ketika ia berjalan, bahkan orang normal manapun pasti langsung panas dingin melihatnya. Bukan sekedar menggoda, tapi juga sangat cantik. Wanita itu lalu melihat-lihat barang dagangan Abu Bakar, tapi ternyata itu hanya sebuah kedok saja. Abu Bakar sendiri hanya bisa diam, tidak banyak kata-kata, dan hanya berusaha sekuat mungkin menahan hati dan pikirannya. Wanita itu melihat Abu Bakar yang tegang, langsung menggodanya. "Kemarilah ganteng, aku akan memberikan sesuatu yang pasti kamu suka. Aku tidak butuh barang-barangmu, aku hanya menginginkan kamu," kata wanita itu. Abu Bakar pun tak bisa berkutik lagi. Antara iman dan nafsu, itu keputusan ada pada hati atau ubun-ubunnya. Wanita itu kembali menggoda, "Berilah aku kepuasan atau aku akan teriak sehingga semua orang datang menghajar kamu," kata wanita itu. Abu Bakar pun panik. Ia berpikir bagaimana caranya kabur dari situasi itu. Maka ia meminta izin pada wanita itu untuk ke kamar mandi sejenak. Wanita itu pun mengizinkan dan ia merasa senang sebab ia berpikir mungkin Abu Bakar akan membersihkan tubuhnya sebelum hubungan intim. Di dalam kamar mandi itu Abu Bakar mencari cara bagaimana caranya kabur. Akhirnya ia menemukan sebuah cara yang mungkin agak jorok tetapi pasti sangat ampuh. Ia menggunakan kotorannya sendiri untuk melaburi tubuhnya. Hal itulah satu-satunya cara agar ia bisa lari dari tempat itu. Maka ketika Abu Bakar keluar kamar mandi dan wanita itu melihat Abu Bakar berlumuran kotoran, ia pun mengusir Abu Bakar dengan sangat marah. "Aku kira kamu itu orang waras, ternyata kamu itu orang gila. Menyesal aku mengundang kamu," tuturnya, sembari mengusir Abu Bakar. Abu Bakar pun segera mengambil barang-barangnya lalu berlari keluar dengan penuh kemenangan. Dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, gantikanlah apa yang aku tinggalkan dengan sesuatu yang lebih baik." Sesampainya Abu Bakar di luar daerah itu, ia lalu membersihkan semua kotoran yang ada di tubuhnya. Ia bersyukur dapat lepas dari situasi yang hampir membuatnya melakukan dosa besar. Seusai ia membersihkan tubuhnya, Abu Bakar pun heran sebab tubuhnya mengeluarkan aroma yang sangat wangi, yang sangat langka yang belum pernah ia temui. Dan ia belum pernah memakai atau membeli minyak wangi seperti itu. Dan lebih anehnya lagi, semakin Abu Bakar berkeringat, aroma wangi itu semakin kuat. Masya Allah, itulah balasan bagi Abu Bakar di dunia, dan pahala besar telah Allah siapkan baginya di akhirat. Karena Abu Bakar sangat wangi, maka orang-orang pun memberikan julukan Al-Miski kepadanya, yaitu artinya wangi kasturi. Sejak saat itu Abu Bakar dikenal dengan Abu Bakar Al-Miski. Suatu hari Abu Bakar meninggal dunia, bahkan semua orang pun terkejut karenanya. Mereka yang menguburkan jenazah Abu Bakar pun menjadi saksi bahwa kuburan Abu Bakar pun beraroma wangi, bahkan hingga berbulan-bulan lamanya wangi itu masih bertahan keluar dari dalam kuburnya. Masya Allah, Allah menghendaki Abu Bakar mempunyai pasangan terbaik di akhirat. Meskipun umurnya tidak panjang, tetapi keteladanannya akan terus menjadi pelajaran bagi mereka yang membina ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, itu tadi sebuah kisah dari seorang alim, ya, namanya Abu Bakar. Kemudian dia mendapat gelar Al-Miski karena bau harum tubuhnya, ya, seperti misik atau minyak wangi yang luar biasa harumnya. Baik teman-teman sekalian, ada dari kisah itu tadi tentunya kita bisa ngambil pelajaran, ya, seandainya, ya,
seandainya kejadian itu kamu yang ngalamin, kira-kira gimana? Yang cowok ini digodain cewek cantik gitu ya, atau sebaliknya yang cewek digodain cowok yang ganteng. Nah, kira-kira apa yang bakal kamu lakukan ya? Apakah kamu terlena dengan kesenangan saat itu, kemudian mengikuti syahwat ya, atau segera kabur ya, menahan syahwat kita, kemudian kita membebaskan diri dari belenggu syahwat tadi itu ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman ya? Pengendalian diri, saya yakin kontrol diri, yang dalam bahasa Arab disebut dengan mujahadatun nafs, kontrol diri ya. Kemampuan mengontrol diri kita untuk kemudian tidak terjerumus ya ke dalam hal-hal yang dilarang. Abu Bakar Al-Miski bisa menahan dirinya ya, menahan godaan yang luar biasa beratnya, godaan syahwat itu ya. Kemudian berani menolak ajakan syahwat ya. Syahwat itu teman-teman sekalian, syahwat itu sukanya membujuk ya, mengajak gitu. Ini syahwat yang syahwat yang buruk ya gitu. Karena pada dasarnya setiap kita memiliki syahwat, tapi kalau syahwat itu kemudian penyalurannya salah, maka ini yang tidak boleh ya. Melawan bujukan setan. Nah, setan itu suka nitip ya, suka nempel pada syahwat yang ada pada diri manusia untuk kemudian mengajak kita, membujuk kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Setelah kita melakukan perbuatan yang terlarang, kemudian setan meninggalkan kita. Mereka berlepas diri dari perbuatannya ya. Itu juga dilakukan oleh Abu Bakar Al-Miski untuk menjaga kesucian dirinya, atau dalam bahasa Arabnya adalah iffah. Jadi menjaga kesucian diri, menjaga kehormatan diri. Nah itu ya, andaikan Abu Bakar Al-Miski saat itu kemudian menerima ajakan perempuan itu, maka dia tidak mensucikan dirinya, dia tidak menjaga kehormatan dirinya, tapi malah kemudian mengotori dan menghinakan kehormatan dirinya. Itu ya, lebih baik dipenjara daripada hidupnya hina. Lebih baik tubuhnya berlumuran dengan kotorannya sendiri ya kan. Lebih baik tubuhnya berkotoran kemudian bau dengan tinjanya, dengan fesesnya, dengan kotoran yang dia keluarkan sendiri, daripada harus ya mendapati kehidupan yang hina. Kenapa? Karena menukarkan kehormatan jiwanya hanya untuk kesenangan syahwat yang sementara. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam ya, beliau digoda oleh Zulaikha, kemudian beliau lebih memilih di penjara bertahun-tahun daripada harus menjadi budak syahwatnya Zulaikha.